Welcome back to my channel at Dr. Mats. Oke, nggak kerasa sekarang udah mau lebaran. Ini video baru ke berapa nih? Baru ke 21, tapi nggak usah khawatir. Saya akan selesaikan tuntutan sampai video ke 30. Ya, jadi yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa tolong tonton di video dari mulai yang pertama. Nanti silahkan cek, ada link nanti dari sini. Teman-teman nanti tinggal klik linknya, akan langsung masuk ke sebelumnya. Di situ saya sudah susun secara sistematis mulai dari hari pertama sampai di hari ini, dan itu adalah ada teorinya, ada praktikalnya yang mudah-mudahan teman-teman bisa pakai agar bisa mendapatkan sebuah keterangan sejati, karena ini adalah program 30 Days Self Healing Program. Sebelumnya perkenalkan, nama saya dengan Dr. Mats. Kenapa sih saya membuat program ini? Mungkin Anda bertanya, lah kok dokter kecantikan? Ya, jadi saya backgroundnya adalah dokter kecantikan. Saya owner dari Dr. Mats Clinic. Kenapa sih membuat program ini? Sebenarnya saya sederhana. Yang pertama adalah karena saya ingin berbagi, karena pada saat ini pun saya lagi menjalani program 30 Days Self Purifikasi dari guru saya, Coach Alka. Nah, sambil jalan, saya mulai coba menerapkan apa yang bisa saya dapatkan, yang saya kombinasikan di dalam video ini. Karena itu muncul 30 Days Self Healing Program. Dan kenapa saya melakukan hal ini juga? Karena ada banyak pasien-pasien saya juga yang memang ternyata pasien-pasien dengan estetik itu 80% adalah psikosomatis. Mungkin banyak yang masih belum merasa dirinya berharga, yang dia adalah mudah insecure, mudah cemas, dan banyak hal lainnya. Karena itu saya membangun program ini, karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling mirip dan ya inilah yang paling banyak dihadapi ya. Sehingga ketika saya membuat sebuah video yang sistematis, karena waktu saya konsultasi kan paling hanya 15 menitan lah, 20 menitan paling lama. Sehingga saya tidak mampu untuk mengedukasi secara menyeluruh. Karena itulah kenapa program ini ada. Dan mungkin bagi Anda sekarang melirik video ini, mungkin Anda saat ini sering merasa cemas, merasa tidak berharga, merasa menyalahkan diri sendiri. Yes, tonton sampai habis. Karena mudah-mudahan di video inilah jawaban dari seluruhnya. Oke, sekarang saya akan meresum. Kita mulai di minggu ketiga ini, fokusnya adalah kepada gratitude. Mulai dari cara latihannya seperti apa, kebiasaan seperti apa, itu sudah dibuat dari video yang sebelumnya dan saya resum. Secara umum, untuk sukses ada 3 hal yang diperlukan. Satu adalah mindset yang tepat. Karena itu di video-video awal saya pasti bahas tentang mindset. Yang kedua adalah tindakan atau terapi yang tepat. Ya, karena pada saat kita cuma mindset saja berpikir, oh itu bagus, ya kan? Contoh, kalau kita menganalogikan seperti berenang, kita itu belajar di kelas, oh gaya katak seperti ini loh, gaya punggung seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak nyebur, kira-kira bisa berenang nggak? Ya nggak. Cara terbaik untuk belajar berenang adalah apa? Berenang langsung. Karena itu yang kedua adalah teman-teman harus praktek. Dengerin YouTube ini, nggak praktek, percuma. Karena itu harus praktek, dan praktek. Ya, saya pun sudah membuat grup Telegramnya. Di situ pun sudah ada runtutan apa aja teman-teman yang harus dilakukan. Dan yang terakhir adalah apa? Membangun kebiasaan. Membangun kebiasaan adalah sangat penting. Kenapa ini penting? Karena dengan kebiasaan inilah teman-teman bisa membangun sebuah perubahan yang long last. Ingat, amatilah pikiranmu, karena itu akan menjadi perkataanmu. Amatilah perkataanmu, karena itu akan menjadi tindakanmu. Amatilah tindakanmu, karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Amatilah kebiasaanmu, karena itu akan menjadi takdirmu. Jika saat ini teman-teman ingin merubah hidup Anda tanpa merubah kebiasaan, mustahil. Ya, teman-teman nggak akan bisa merubah hidup Anda cuma hanya dalam waktu 1 hari, 2 hari, enggak. Anda harus melakukan secara rutin, konsisten, setiap hari, berbulan-bulan, bahkan tahunan. Seperti itulah program ini dibuat. Jadi ada 3 hal, mindset, kemudian tindakannya, actionnya apa, yang terakhir adalah membangun kebiasaannya. Nah, di video ini saya akan bahas, karena ini adalah resum di video ke-21 ini tentang Minggu Gratitude ini adalah bagaimana kita melakukan namanya Peace Personal Procedure. Saya ulangi lagi, 3P. Peace Personal Procedure. Apa sih dok maksudnya? Ini adalah sebuah prosedur yang teman-teman bisa lakukan setiap hari untuk bisa mencari kedamaian sejati. Ingat, kedamaian sejati itu bukan di Bali. Kedamaian sejati itu bukan di Raja Ampat. Kedamaian sejati itu adalah di hatimu. Banyak orang mencari healing di luar dirinya. Padahal jawabannya adalah di diri kita sendiri. Yes, dan inilah cara prakteknya melakukan namanya apa? Peace Personal Procedure. Dok, bagaimana caranya?
Ada 3 hal. Yang pertama adalah persiapan. Teman-teman harus melakukan persiapan dengan cara menschedulekan. Menschedulekan secara konsisten, mencatat jadwalnya setiap hari yang dimulai dari malam hari. Malam hari lakukanlah journaling dan catat besok mau ngapain. Pada prinsip dasarnya kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah bagian pagi, kedua adalah bagian siang, yang terakhir adalah bagian malam hari. Bagian pertama adalah bagian pagi. Kemarin udah banyak sekali hal yang sudah saya share. Yang pertama kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Yang pertama itulah kita melakukan proses hening. Kalau dalam buku Morning Motivation, dia sebut yang pertama adalah silence, diam. Jadi habis beres bangun pagi, jangan lihat dulu HP ya yang dicari. Tetap tenang, teman-teman yang lagi beribadah, sholatlah, berdoalah. Di silence itu teman-teman mulai berdoa, meniatkan di hari itu. Dan jangan lupa selipkan rasa syukur di situ. Kalau saya belajar sama guru saya, Gus Baraja, pertama mendoakan orang tua, mendoakan orang lain. Nih yang paling bagus nih apa? Mendoakan orang yang Anda benci. Ya kan, yang punya mantan, mendoakan mantan. Ya, terima kasih sudah memberikan pembelajaran hidup dalam hidupku dan lain-lain. Oke? Kemudian, setelah silence itu ngapain? Teman-teman melakukan namanya afirmasi. Apa itu afirmasi? Kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, ya kan? Kata-katanya bebas terserah apa. Kalau saya adalah ada 3 saya biasanya. 3 prinsip dasar yang harus ada. Pertama, teman-teman harus ada kata sayanya. Kedua adalah kata mengizinkan. Ya, saya menghindari kata harus, tapi saya mengizinkan diri saya menjadi pribadi yang bahagia. Saya mengizinkan diri saya menjadi magnet uang. Saya mengizinkan diri saya menjadi magnet cinta, magnet kebahagiaan, dan dimanapun saya berada, saya akan menarik kebahagiaan, cinta, uang, pekerjaan, dan semuanya. Seperti itu. Silakan teman-teman buat afirmasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kemudian setelah afirmasi, sambil jalan teman-teman melakukan visualisasi, gambarkan apa yang teman-teman inginkan di hari itu. Kemudian setelah bagian pertama hening, teman-teman melakukan gerak, olahraga, jalan pagi. Kita kemarin sudah belajar tentang powerful walking morning routine. Lakukan hal itu. Yang paling terakhir adalah cipta. Bagaimana teman-teman mulai belajar membaca buku minimal 15 menit, kemudian membuat journaling apa yang akan dilakukan to-do list di hari itu. Kemudian pada saat teman-teman melakukan teknik afirmasi syukur, jangan lupa kemarin kita sudah belajar tentang teknik EFT, teman-teman bisa melakukan sambil EFT. Ya Allah, terima kasih saya mengizinkan diri saya menjadi pribadi yang bahagia. Terima kasih. Saya mengizinkan saya menjadi pribadi menjadi magnet cinta yang akan menarik, memberikan semua kebahagiaan di sekeliling saya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tarik nafas. Terima kasih ya Allah. Kita melakukan namanya peaceful morning. Kemudian pada saat bangun pagi, ya kan, setelah pagi-pagi itu, pada saat keluar rumah, jangan lupa siapkan sedekah. Kenapa sedekah ini penting? Secara agama oke, saya bahas secara fisiknya. Ternyata orang-orang yang melakukan sedekah, itu akan dikeluarkan hormon endorfin karena dia bahagia. Hormon itulah yang akan membuat Anda semangat setiap pagi dan setiap hari. Kemudian pada saat Anda jalan pagi, jangan lupa doakan minimal 10 orang yang Anda temui, apalagi yang Anda benci. Ketika muncul orang yang Anda benci terlintas dalam otak Anda, maka Anda lakukan apa? Doakan. Pada saat Anda melihat Instagram, scrolling, ternyata ada rasa dengki dalam hati Anda, ngapain? Mendoakan. Ingat, doa itu akan kembali kepada Anda. Setelah beres, ya kan, teman-teman bawa rasa syukur itu setiap hari. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ingat latihan yang sebelumnya kan, kita ucapkan terima kasih dalam setiap langkah kita. Dan di hari siang, saya biasa melakukan power nap, namanya adalah tidur siang. Ya, itu ada banyak penelitiannya, itu bagus sekali. Pada saat tidur siang, kalau saya pribadi melakukan cleansing. Saya menggunakan afirmasi di mana untuk bisa membersihkan dan memaafkan di setengah hari. Kemudian habis beres siang, bawa kembali pada aktivitas, dan di malam hari yang paling penting lakukan apa? Ya, jadi kalau saya biar berkah, pertama sedekahnya 2 kali di pagi sama di sore malam. Setidaknya teman-teman ya berapapun lah ya kan, sebisanya, tapi konsisten itu yang paling penting. Dan di malam hari teman-teman yang paling penting melakukan namanya apa? Forgiveness. Ya,
Jadi pada saat saya biasanya sholat isya atau sholat 2 rakaat after isya, saat itu sholat tobat, dan saat itu kita melakukan forgiveness terapi, kita memaafkan siapa saja orang-orang yang pernah menyakiti kita. Percaya deh, ya kan? Kalau teman-teman melakukan ini, sulit untuk membenci orang, sulit untuk bisa kesel sama orang. Dan dalam hidup apa sih yang kita cari? Tentu kebahagiaan, bukan? Dan self ini lakukan secara terus-menerus, dan teman-teman yang di awal minggu pertama sudah punya listing, buatlah program untuk melakukan forgiveness dari setiap hari tersebut. Oke, saya udah trauma tentang ini, saya maafkan. Ya kan, lakukan seperti dengan melakukan EFT. Bagaimana yang teman-teman nggak tahu, coba cek di video sebelumnya, saya sudah jelaskan semuanya. Dengan melakukan 3P ini, peace, personal prosedur, yakin hidup Anda akan berubah. Healing Anda akan benar-benar healing, bukan sekedar healing ke Bali, healing ke Raja 4, di sana healing, pas kesini pusing, nggak kayak begitu. Karena jawaban semuanya ada dalam dirimu, maka lakukanlah dan praktekkanlah kebiasaan ini. Dan lihat, saya sangat penasaran apa yang terjadi di kehidupan Anda selanjutnya. Terima kasih, salam saya Dr. Matt, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.